Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi bersama aku di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan semoga makin tambah berkah barokah, dilancarkan rezekinya, usahanya, pekerjaannya, segala urusannya. Tetap semangat ya dan sukses selalu buat semuanya. Nah, oke teman-teman, di video aku kali ini ya, hari ini saya mau bikin jajanan jadul, jajanan tradisional atau jajanan pasar ya. Ini jajanan favorit aku masa kecil ya teman-teman, dan hari ini saya mau nyoba bikin sendiri karena lagi kepengen banget ya. Nah, ini cara buatnya sangat mudah, simple, dan bahan-bahannya juga mudah didapat dan sangat murah meriah, cocok sekali buat ide jualan juga ya. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa? Silahkan disimak videonya sampai selesai ya. Yuk kita bikin sama-sama. Nah, oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya ya. Langkah pertama, siapkan panci, tuang 200 gram gula merah, setengah sendok teh garam halus, dan 200 ml air panas ya. Dan ini kita nyalakan apinya dan rebus hingga mendidih sampai gula merahnya larut terlebih dahulu ya. Nah, supaya mudah larut gula merahnya, ini kita aduk-aduk terus hingga mendidih. Nah, di sini kita bikin kincak gula merahnya terlebih dahulu ya, buat dikucurin di atasnya gitu ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai mendidih dan gula merahnya larut. Oke, dan langkah selanjutnya tambahkan 1 sendok makan tepung maizena, 80 ml santan kental campur jadi satu dan dilarutkan. Kemudian dicampur dengan air gulanya ya. Nah, setelah dicampur, aduk-aduk hingga tercampur merata ya, hingga mendidih dan sedikit mengental. Nah, ini gula kincanya sudah mulai mengental ya, jadi teksturnya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah pas banget dan sudah sempurna. Oke, dan langkah selanjutnya ini matikan apinya, kemudian angkat dan tuang di mangkuk seperti ini ya. Nah, setelah dituang di mangkuk, kemudian disisihkan terlebih dahulu. Oke, dan langkah selanjutnya siapkan panci, tuang 50 gram tepung beras, 50 gram gula pasir, dan setengah sendok teh garam halus, dan tuang 300 ml air biasa ya. Nah, ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata ya terlebih dahulu, dan pastikan jangan sampai ada gumpal-gumpalan supaya nanti kalau direbus tidak menggumpal, ada tepungnya ya. Nah, oke, dan langkah selanjutnya di sini akan saya tambahkan pewarna makanan warna ungu secukupnya atau beberapa tetes saja ya. Nah, buat teman-teman yang mau menggunakan pewarna makanan warna apa saja boleh. Sebenarnya itu pada umumnya warnanya hijau ya teman-teman. Cuman di sini saya mau pakai warna ungu saja, mau nyoba. Nah, langkah selanjutnya nyalakan api dan ini kita rebus hingga menggumpal ya, menggumpal seperti menjadi adonan gitu ya teman-teman. Nah, setelah dinyalakan apinya, ini kita aduk-aduk terus ya, jangan ditinggal-tinggal supaya tidak mudah gosong ya, harus diaduk-aduk terus. Nah, ini sudah mulai sedikit menggumpal seperti ini ya teman-teman. Ini terus kita aduk-aduk hingga menggumpal dan menjadi adonan sempurna ya. Nah, dan ini sudah menggumpal sempurna, jadi teksturnya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah pas banget. Nah, oke, terus aduk, dan ini sudah posisi matikan apinya ya.
Dan langkah selanjutnya ini kita angkat dan taruh di wadah seperti ini ya teman-teman. Nah, dan langkah selanjutnya tambahkan 100 gram tepung tapioka, dan ini kita aduk-aduk menjadi satu dengan adonan yang sudah kita rebus tadi ya. Tepung beras yang sudah kita kita rebus tadi yang pertama. Jadi ini kita aduk-aduk terus hingga menjadi adonan yang sempurna ya. Jadi jangan ditambahkan air lagi ya teman-teman, cukup menggunakan dengan kelembapan tepung beras yang sudah kita rebus tadi yang pertama. Nah, supaya lebih mudah ini akan saya adonin menggunakan tangan yang tidak tahan panas, boleh menggunakan centong. Cuman kalau menggunakan centong itu nanti kita tidak merasakan adonannya itu sudah pas atau belumnya ya. Nah, di sini akan saya oleni pelan-pelan saja karena ini masih sedikit panas ya. Nah, ini sudah mulai tercampur merata, kita aduk-aduk atau kita oleni terus hingga menjadi adonan yang kalis dan adonan yang sempurna. Oke. Nah, ini sudah mulai kalis ya adonannya ya teman-teman. Jadi seperti ini teksturnya. Ini sudah pas banget ya. Jadi jangan ditambahkan air ya teman-teman. Cukup menggunakan dengan kelembapan tepung beras yang sudah kita rebus yang pertama tadi saja ya. Jangan ditambahkan, nanti kalau kelembekan nggak enak ya. Ini sudah pas banget. Nah, supaya untuk memastikan adonannya itu sudah pas, ini kita ambil secomot atau ambil sedikit, kita pulung-pulung ya. Nah, kalau dirasa dipulung itu tidak ambyar, itu tandanya sudah pas banget adonannya. Oke. Nah, ini kita ambil secomot kemudian dipulung-pulung. Nah, ini sudah pas banget ya teman-teman, sudah sempurna sekali. Nah, dan langkah selanjutnya ini adonannya mulai kita pulung-pulung memanjang-memanjang seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi kita pulung semuanya memanjang seperti itu hingga adonannya habis terpulung semuanya ya. Biasanya kalau di pasar-pasar itu warna-warni ya, ada warna putih, warna merah, warna hijau gitu ya. Cuman di sini saya bikin satu warna saja, yaitu warna ungu saja ya. Karena ini memang untuk dimakan sendiri, bukan untuk dijual ya. Nah, kalau buat teman-teman buat ide jualan ya, boleh dikasih warna-warni supaya lebih cantik ya. Mau dijual 1000-an, 2000-an, itu terserah, sesuaikan modal dan bahan-bahannya saja ya. Dan ini itu sebenarnya jajanan tradisional, jajanan jadul atau jajanan pasar pada zamannya ya teman-teman. Ini favorit aku waktu masih kecil ya, jajanan ini. Dan kali ini saya mau bikin sendiri, lagi kepengen saja. Nah, ini sudah terpulung semuanya, dan langkah selanjutnya siapkan air. Ini sudah saya panaskan sebelumnya ya. Ini kita tunggu mendidih tunggu mendidih terlebih dahulu, dan setelah mendidih baru kita masukkan adonan yang sudah kita pulung tadi ya. Nah, ini kita masukkan semuanya ke dalam panci atau ke dalam air yang sudah mendidih. Nah, setelah kita masukkan semuanya ke dalam panci, ini kita rebus hingga matang ya. Nah, kalau dirasa ini seperti sudah menapung semuanya seperti ini tandanya sudah matang ya teman-teman. Nah, jadi harus tunggu sampai menapung semuanya naik ke atas, baru itu kita tahu kalau itu sudah matang. Tapi jangan langsung diangkat, diamkan dulu 5 menit gitu, 5 menitan atau 10 menitan, baru nanti kita angkat supaya matangnya itu luar dalam sempurna matang bareng gitu ya.
Jadi setelah menapung jangan langsung diangkat ya teman-teman. Itu kita diamkan 5 menit atau 10 menit baru kita angkat. Nah, ini sudah matang ya. Nah, ini kita angkat, taruh di piring terlebih dahulu. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Cantik sekali warnanya ungu gemes-gemes gimana gitu ya. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Dan sekarang ini kita tata di piring. Nah, jadi seperti ini. Warnanya itu kenapa nggak tahu ya, gemes-gemes unyu-unyu gimana gitu ya. Aku tuh paling suka banget dengan warna ungu ya. Warna ungu dengan warna apa itu? Agak-agak kuning-kuning orange gimana itu aku suka banget ya. Warna yang ngencrong-ngencrong itu aku suka sekali ya teman-teman. Nah, setelah kita tata di piring, kemudian di atasnya ini kita kasih kelapa parut ya. Nah, buat teman-teman usahakan menggunakan kelapa parut basah, itu lebih enak ya, karena di sini saya tidak punya kelapa parut basah, jadi saya kasih kelapa parut kering gurih saja. Karena di Hongkong itu susah sekali nyari kelapa yang masih bulat, masih basah diparut sendiri itu susah sekali ya teman-teman. Jadi gunakan kelapa parut kering saja di sini. Nah, kemudian di atasnya ini kita kucurin kinca gula merah yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Nah, ini kita taruh di atasnya dan ini hasilnya, dan ini dijamin pokoknya enak banget, kenyal-kenyal, wangi-wangi gimana gitu ya teman-teman. Pokoknya yang penasaran silahkan dicoba saja, pasti suka ya. Cara buatnya sangat mudah, simple, bahan-bahannya juga mudah didapat dan murah meriah. Nah, kalau buat ide jualan 1000-an 2000-an sesuaikan modal dan bahan masing-masing saja ya. Ini kalau di daerah saya namanya getuk kenyal ya teman-teman. Kalau di daerah kalian namanya apa, silahkan di komen saja. Nah, dan ini akan saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya itu kenyal-kenyal gimana gitu ya, gurih, apalagi ditambahin dengan kelapa parut kering gurih dengan kinca gula merah, itu lebih endul lagi. Apalagi kalau dikasih kelapa parut yang masih basah itu lebih nikmat lagi dan lebih enak lagi ya teman-teman. Maklum ini masih di negara orang, masih di Hongkong, jadi susah banget untuk nyari kelapa yang masih bulat diparut sendiri, yang masih basah itu susah sekali ya. Nah, adanya itu biasanya tuh kalau musiman saja, kalau nggak musiman itu tidak ada. Nah, oke ya teman-teman, yang penasaran silahkan dicoba buat ide jualan, buat cemilan santai bersama keluarga tercinta di rumah juga boleh ya. Nah, oke, sekian dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Hetty dimanapun berada. Oke, sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini ya. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share ya, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Hetty. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Thank you.